Selamat malam, Bapak-Bapak yang terkasih dan rekan-rekan pemuda. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah ketika malam hari ini di tengah kesibukan kami boleh Engkau perkenankan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dan firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini diambil dari Imamat 7, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27, yang begini bunyi firman Tuhan. Larangan memakan lemak dan darah. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga, janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak-bapak dan rekan-rekan pemuda yang terkasih, ada sebuah fenomena yang cukup unik di Indonesia khususnya, di mana setiap kali ada kalimat larangan, misalnya jangan buang sampah di sini. Seringkali yang kita temui di bawah kalimat itu, di bawah tulisan tersebut pasti banyak berserakan sampah-sampah. Atau misalnya, seringkali kan orang tua menasehati anak-anak mereka dalam memilih pasangan. Nah, kalau nanti kamu memilih pasangan, pilihlah pasangan yang seiman. Jangan yang tidak mengenal Kristus. Tetapi seringkali masih banyak pemuda-pemudi Kristen yang memilih pasangan yang tidak seiman, yang tidak mengenal Kristus. Kenapa seperti itu? Itu karena ada yang namanya rasa penasaran. Ketika dilarang semakin menjadi-jadi, semakin penasaran. Kalau saya buang sampah di sini memang akan terjadi apa? Kalau misalkan saya berhubungan dengan mereka yang tidak mengenal Kristus, yang tidak seiman, memang akan terjadi apa? Akhirnya, semakin banyak orang penasaran, tidak peduli dengan larangan membuang sampah sembarangan, akhirnya terjadi banjir. Semakin banyak pemuda-pemudi Kristen yang penasaran, apalagi kalau sudah berbicara dengan urusan hati, berbicara tentang cinta, yang namanya seiman, itu sudah tidak lagi dipentingkan. Akhirnya banyak pemuda-pemudi Kristen di luar sana yang menjual imannya, meninggalkan Kristus. Akhir dari rasa penasaran tadi itu berujung pada penyesalan. Karena dari kalimat larangan tadi, jika kita perhatikan, tidak dijelaskan dengan detail apa yang akan terjadi jika seseorang melakukannya. Apa yang akan terjadi jika kita buang sampah sembarangan, apa yang terjadi jika kita berhubungan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Hanya sebatas himbauan, hanya sebatas larangan. Tetapi firman Tuhan hari ini, jemaat yang terkasih, berbeda dari cara manusia di dunia melarang segala sesuatu. Hari ini firman Tuhan juga berbicara tentang larangan, yang mana di sepanjang
waktu minggu ini Tuhan menyapa kita melalui sebagian dari kitab Imamat tentang kurban persembahan. Dan di hari ini kita sampai di bagian penutup dari serangkaian peraturan Allah tentang berbagai macam kurban persembahan. Nah, dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Allah tidak hanya melarang segala sesuatu, tetapi di sana dari pembacaan kita akan melihat, kita akan mengetahui dampak atau akibat jika kita manusia melanggar larangan tersebut. Nah, jemaat yang terkasih, ada dua larangan yang Allah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa dalam pembacaan kita saat ini. Larangan yang pertama itu ada di ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Kita lihat bersama. Di sana dikatakan, segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Itu larangan yang pertama. Jangan sekali-kali kamu memakan lemak. Kemudian larangan yang kedua itu ada di ayat yang ke-26. Di sana dikatakan demikian. Juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Bangsa Israel dilarang untuk memakan lemak dan juga darah dari korban persembahan yang mereka berikan untuk Allah. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa harus lemak dan darah? Kenapa tidak daging? Kenapa tidak organ-organ tubuh yang lain? Ternyata dalam budaya pada saat itu, lemak merupakan bagian terbaik dari seekor binatang. Maka yang terbaik itulah adalah bagian untuk Allah, milik Allah. Dan sedangkan darah itu sendiri merupakan lambang dari kehidupan, di mana sekujur tubuh kita manusia itu dialiri darah. Hewan pun juga demikian, dialiri darah. Lambang dari segala sesuatu yang sakral. Jadi mau dikatakan lemak dan darah merupakan lambang dari segala sesuatu yang terbaik yang harus dipersembahkan untuk Allah. Itulah sebabnya saat ini kita selalu diingatkan untuk memberikan yang terbaik untuk Allah. Bukan yang terbaik untuk kita kemudian kita sisakan sisanya untuk Allah. Bukan. Jika seperti itu, kita berarti menjadi manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur. Kenapa saya katakan menjadi manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur? Karena ketika Allah menebus dosa kita manusia, Ia memberikan anaknya yang terbaik. Allah memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal, agar kita terlepas dari kuasa dosa dan juga maut. Allah tidak pernah menuntut kita untuk memberi yang terbaik, jemaat yang terkasih. Tetapi itu sudah menjadi kewajiban kita untuk memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepadanya atas apa yang sudah Allah beri. Persembahkan untuk kita yang terbaik daripadanya. Jadi mari kita berikan semua yang terbaik yang kita miliki saat ini untuk Allah. Yang terbaik itu tidak melulu berbicara tentang nominal ya. Tidak melulu berbicara tentang besar atau kecil, tidak melulu berbicara tentang banyak atau sedikit. Tetapi yang terbaik itu berbicara tentang dari segala sesuatu yang diberikan dari hati. Dari hati yang tulus untuk Allah dengan kesadaran yang penuh sebagai manusia yang tahu bersyukur. Karena segala sesuatu yang datang dari hati pasti akan sampai juga ke hati. Dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan serta mampu menjadi berkah.
bagi banyak orang. Sehingga apa yang kita beri bisa nantinya menjadi lemak-lemak yang harum untuk Tuhan, yang tidak kita makan, yang tidak kita nikmati seorang diri, tetapi bisa kita bagikan kepada banyak orang. Orang lain bisa menikmati lemak-lemak berkat itu bersama-sama dengan kita, sehingga hidup kita bisa jadi berkat. Maka jangan pernah sekali-kali kita menikmati berkat seorang diri, tetapi berkat itu harus kita bagikan kepada orang lain, kepada banyak orang. Lalu jika kita tidak mampu melakukannya, Bapak-bapak dan rekan-rekan pemuda, apa konsekuensinya? Firman Tuhan katakan, bagi mereka yang tidak melaksanakan larangan tersebut, ada di ayat 25 dan ayatnya yang ke-27. Kalimat terakhir, katanya, perhatikan baik-baik. Nyawa mereka haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Maksudnya apa? Nyawanya harus dilenyapkan. Jangan kita artikan secara harfiah dalam masa yang sekarang. Tetapi ketika kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Allah, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah diri kita akan mati secara rohani. Hidup kita akan terasa gersang. Kalau kita tarik ke dalam kehidupan persekutuan, kita bisa berpotensi menjadi batu sandungan, sehingga mematikan jalannya panggilan dan pengutusan gereja. Oleh sebab itu, bapak-bapak dan rekan-rekan pemuda, mari kalau tidak mau jadi batu sandungan, tidak mau menjadi orang yang mematikan jalannya persekutuan dan pengutusan, jadi mari kita berikan, kita mampu memberikan yang terbaik dari hati kita untuk Tuhan, agar kita tidak menjadi batu sandungan di dalam pelayanan maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa terus hidup, kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang, dan melalui hidup kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita menjadi dupa yang harum, persembahan sejati bagi Kristus. Itulah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita semua yang harus kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, tetap sehat. Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan hari ini. Amin.